Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikan Arfi dengan NIM 431201010144. Sini saya akan membacakan modul 9 untuk memenuhi tugas besar 2, kewarganegaraan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar hak asasi manusia awalnya tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Declaration of Independence of USA, dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Sedangkan hak asasi manusia menurut TIRAR 2001 adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contoh hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang kedua hak untuk memperoleh pendidikan, yang ketiga hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, yang keempat hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sejarah terbentuknya hak asasi manusia. Masalah hak asasi menurut penelitian pemikiran Barat tentang negara dan hukum berpendapat bahwa secara berturut tonggak pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia mulai dari Magna Carta Piagam Agung 1215, yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada bangsawan, bahwasannya dari tuntutan mereka naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut. Kedua adalah Bill of Rights atau Undang-Undang Hak 1689, suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah dalam tahun 1688 melakukan revolusi tak berdarah atau The Glorious Revolution dan berhasil melakukan perlawanan terhadap Raja James II. Menyusul kemudian The American Declaration of Independence of 1776. Dibarengi dengan Virginia Declaration of Rights of 1776, seterusnya Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau Pertanyaan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789. Naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan-wenangan raja dengan kekuasaan absolut. Selanjutnya Bill of Rights atau Undang-Undang Hak disusun oleh rakyat Amerika Serikat pada tahun 1789 bersamaan waktu dengan revolusi Prancis. Kemudian naskah tersebut dimasukkan atau ditambahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791. Beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia pada abad ke-17 dan 18 di atas hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja. Misalnya persamaan hak, kebebasan, hak memilih, dan sebagainya. Sedangkan pada abad ke-20, ruang lingkup hak asasi manusia diperlebar ke wilayah ekonomi, sosial, serta budaya. Berdasarkan naskah-naskah di atas, Franklin Delano Roosevelt atau Presiden Amerika ke-32 meringkaskan paling tidak terdapat 4 kebebasan, the four freedoms, yang harus diketahui, yaitu yang pertama freedom of speech atau kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, yang kedua ada freedom of religion atau kebebasan beragama, yang ketiga ada freedom from want atau kebebasan dan kemiskinan, dan yang keempat ada freedom from fear, kebebasan dari rasa takut. Konsep hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB,
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB terhadap hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, UUD 45, dan TAP MPR RI nomor 17 MPR atau 1998. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, serta hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut dalam pemerintah, hak wanita, serta hak anak. Pertanyaan umum tentang hak-hak asasi manusia. Pasal 2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini, tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau bermasyarakat, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan berkedaulatan yang lain. Pasal 3. Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Pasal keempat. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun itu dilarang. Yang kelima, pasal 5. Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Pasal ke-6, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada. Pasal ke-7, setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Pasal ke-8, setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. Pasal ke-9, tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal ke-10, setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pasal ke-11, setiap orang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembalasannya. Terusnya, tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional. Ketika perbuatan tersebut dilakukan juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan. Pasal ke-12, tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya. Juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu. Pasal 13, 1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. Yang kedua, setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. Pasal ke-14, setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Yang kedua, hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar perserikatan bangsa-bangsa. Pasal ke-15, setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraannya. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk menggantikan kewarganegaraan. Pasal ke-16, 1. Pria dan wanita yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan pada saat perceraian. Yang kedua,
perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Yang ketiga, keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara. Pasal ke-17, setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena. Pasal ke-18, setiap orang berhak atas kebangsaan, pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya. Mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya, dan mentaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum ataupun sendiri. Pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk menerima dan menyampaikan informasi dan sebuah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Pasal ke-21, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai. Yang kedua, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan. Pasal 21 yang pertama, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Yang kedua, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah di negerinya. Yang ketiga, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur, yang dilakukan menurut hak yang dipilih bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang sia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Pasal 22, setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaran usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial, dan setel budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya. Yang ke pasal 23, yang pertama, 1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran. Yang kedua, setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pengeluapan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Yang ketiga, setiap orang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Yang keempat, setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerjaan untuk melindungi kepentingannya. Seterusnya, pasal 24, setiap orang berhak atas istirahat dan libur, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala dengan menerima upah. Pasal 25, 1. Setiap orang berhak dan atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatannya, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut, atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Yang kedua, para ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama. Yang itu ada pasal 26, 1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan harus gratis setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan, pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang dan semua kalangan. Berdasarkan kepantasan diri mereka. Yang kedua, pendidikan harus ditunjukkan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperoleh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa.
kekompakan ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. Yang ketiga, orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Pasal 27, 1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagai dalam kemajuan dan pengetahuan dan manfaatnya. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakannya. Pasal 28, setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan yang termaksud dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pasal 29, 1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa. Yang kedua, dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesulitan, memenuhi hak-hak yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat, hak yang demokratis. Yang ketiga, hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar perserikatan bangsa-bangsa. Pasal ke-30, ada tidak suatu pun di dalam pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu negara, kelompok, ataupun seseorang hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan yang manapun yang termaksud di dalam pernyataan ini, dan manusia yang ingin hak asasinya diakui juga tidak boleh mengabaikan kewajiban asasi yang timbul bersamaan dengan hak tersebut, karena kedua hal tersebut selalu beriringan. Terusnya di sini ada kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dasar yang dimiliki oleh manusia semua dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atas atau menindas HAM orang lain karena selain kita punya hak, kita juga mempunyai kewajiban hak asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia. Terima kasih.